Hai, kembali lagi bersama aku Jesslyn di episode Behind the Bricks. Kali ini aku lagi ada di BS House oleh Co Associates. Sebelum aku mulai house tournya, jangan lupa subscribe YouTube channel Arsitek supaya nggak ketinggalan episode Behind the Bricks lainnya. Yuk langsung aja kita ketemu arsiteknya. Halo Mas Alfian, boleh pagi. perkenalan diri sedikit Mas Alfian? Halo, selamat pagi semua. Nama saya Calvian Oscar, saya dari CO Associates. Senang untuk bisa berkenalan di tempat ini, dan terutama BS House salah satu proyek kita yang baru selesai. Oke, hari ini Mas Alfian, aku bakal mungkin nanya-nanya sedikit ya soal BS House ini. Nah, kita mulai dari luas tanah dan luas bangunannya berapa? Ya, luas tanah BS House ini 10,5 meter lebarnya, kali panjang tuh 15 meter. Tapi memang ini posisinya ada di hook. Hook ya? Jadi luas bangunannya memang kira-kira untuk 2,5 lantai ini hampir sekitar 200-an meter persegi. Oh, 2,5 lantai berarti kayak ada mezzanine atau split level gitu? Jadi memang konsep di rumah ini kita ada menerapkan split level. Nah, split levelnya ada di lantai satunya, kemudian di lantai 2-nya udah normal, dan di lantai setengah yang di atas adalah untuk area rooftop. Nah, mungkin kita mulai dari fasad dulu ya. Kalau Boleh. fasad itu materialnya pakai apa nih, Mas Alfian? Ya, kebanyakan dari kalau fasad kita utamanya sebenarnya kita menerapkan material semen fiberwood. Salah satunya adalah material yang menurut kita menjadi pengganti alternatif dari kayu asli. Karena dari klien ada concern lebih soal maintenance, supaya lebih minim maintenance, tetapi looks-nya tetap oke. Kita makanya memilih semen fiber jadi salah satu opsi yang cukup menarik. Nah, selain itu kalau diperhatikan juga di area fasad kita ada memakai material batu alam andesit. Jadi yang memang dia ukurannya lebih kecil, 3x30. Nah, itu kita susun sedemikian rupa dengan tegak vertikal dan dengan jarak jeda nat 1 cm per setiap dari si batu alamnya. Ini juga bahkan andesit juga ya? Betul. Oh, sama ya berarti ya? Betul. Andesit ini yang kita maksud. Oh, I see. Betul. Oke. Nah, kalau misalnya untuk gaya rumahnya, keseluruhan gaya arsitekturnya apa nih kira-kira, Mas? Nah, untuk gaya rumah sendiri, kita di CO Associates sendiri sebenarnya kita sangat suka untuk eksplorasi tentang tropical modern. Jadi bagaimana kita tinggal di kota yang lebih tropical, tetapi feel-nya kita tidak harus melulu bicara tentang arsitektur yang vernakular atau yang misalkan arsitektur yang lebih tradisional untuk mengatasi iklim tropisnya. Tetapi bahasa-bahasa yang lebih modern, yang penting secara pencahayaan, udara, itu semua terpenuhi, dan di situ kita ingin menerapkan hal tropical modern design dalam desain yang seperti itu. Pada area kotak box yang warna hitam dengan box kisi-kisi besi itu adalah area balkon. Jadi area balkon bersama sharing antara master bedroom dengan kamar anak. Dan sebenarnya sendiri juga ini menarik secara masa bangunan, kita secara sengaja ingin menghadirkan kesan box yang di intersection. Jadi seperti ada 3 box kalau dilihat, ada box yang kayu, box yang dengan fasad kisi-kisi besi, dan ketiga ada di atas mungkin nggak gitu kelihatan. Oh, iya. Nah, itu kita komposisikan dia seperti overlap satu sama lain, sehingga kita ingin menghadirkan kesan masa bangunannya itu lebih utuh dari per tiap materialnya. Jadi yang box kayu sendiri, yang fasad dengan second skin besinya juga sendiri, baru yang fasad dengan dinding plester arcinya sendiri juga. Gitu. Ini kenapa alasan balkon kan biasa pasti terbuka ya? Yes. Nah, kenapa dibikin ada kayak layering lagi? Ya, tentunya kita mengupayakan tentang privasi ya. Jadi memang dari klien sendiri request tentang privasi, di mana dia bisa nikmatin, enjoy udara outdoor, dan mungkin sesekali bisa merokok di sana, tetapi bisa santai dengan udara yang open air, tetapi privasi tetap terjaga. Nah, itu yang kenapa kita memberikan second skin berupa kisi-kisi besi. Kita langsung lihat rumahnya ya? Ya. Ya, mungkin aku pengen ceritain dikit tentang area sini. Jadi yang pasti ini adalah area carport ya. Jadi area carport memang terbuka. Di area cluster ini juga tidak boleh pakai pagar. Jadi memang lebih terbuka. Tapi memang area entrance ini dibuat lebih tinggi ke arah pintu utama. Nah, seperti biasa mungkin karena rumah ini juga didesain pada saat era pandemi, pasti wastafel harus mutlak ada di depan. Untuk menyambut tamu sebelum datang perlu cuci tangan dulu dan baru naik ke atas. Mungkin kita coba naik ke atas. Ya, boleh. Ya. Kalau misalnya pas pandemi, berarti ini sebenarnya mulai pembangunannya udah dari pas pandemi? Pembangunannya kalau nggak salah pas pandemi, persis 2020 kalau nggak salah. Oh, untuk proses pembangunannya berapa lama itu, Mas? Sekitar 1,5 tahunan. Oh, lumayan juga ya? Ya, desainnya saya lupa, sekitar 2020, 2021 baru mulai konstruksinya. Jadi sekitar 1,5 tahun proses pembangunan sampai selesai. Oh, pintu utama mana nih? Ini ya, atau ini? Pintu utama ada di sini, cuma memang karena ya salah satu tadi untuk merespon, karena site dengan keadaan 10,5 kali 15 kan sebenarnya cukup lebar, tetapi karena posisi rumahnya ada di hook, menjadi salah satu ada plus ada minus. Yang minusnya adalah lahan kita akan terpotong GSB di 2 sisi. Nah, oleh karena itu sisi ruang dalamnya akan jadi lebih sempit, sehingga
ruang tamu untuk zaman sekarang seringkali kita menemukan klien-klien yang request untuk desain ruang tamu tidak berada di dalam rumah, tetapi berada di teras, sehingga terima tamu ketika di zaman pandemi pun juga menjadi salah satu respon ya. Jadi ada tamu yang mungkin nggak diajak ngobrolnya masuk ke dalam, tetapi ada di area semi outdoor seperti jadi ini langsung ke ruang tamu lah Iya, ya saya bisa anggap ini istilahnya. ruang tamu. Nah, kalau ini tuh pakai material apa nih, Mas? Ya, ini materialnya adalah roster atau batu kerawang ya kadang disebutnya. Jadi tujuannya untuk membuffer secara view juga supaya ada privacy, karena view dari jalan seberang sana akan langsung ke arah terlihat dalam living room. Tapi dengan kehadirannya dia membuffer secara view, privasi dapat, tapi juga secara pencahayaan sinar matahari juga lebih tersaring. Kira-kira seperti itu. Kalau misalnya untuk atas ini cukup unik ya, aku nggak pernah lihat nih Iya. pakai di ruang tinggal. Nah, ini namanya kayu galam dolken gitu ya. Jadi dibeli di Bali waktu itu. Memang kebetulan klien kita seneng banget untuk bantu cari eksplorasi material. Dia juga waktu pas jalan-jalan ke Bali akhirnya bantu untuk purchasing di sana. Nah, memang area ini awalnya ketika didesain memang untuk duduk ya, mungkin untuk santai, tetapi sinar matahari dari atas kan sebenarnya lumayan. Tetapi supaya bisa matahari ini bisa lebih samar-samar ya, masuknya tidak terlalu berlebih. Nah, makanya dipasang kayu galam ini sebagai buffer gitu. Oh, ini tuh, atasnya tuh ada tempered lagi ya? Betul, atasnya ada kaca temper lagi. Jadi Jadi kalau hujan- hujan nggak langsung kena. Kalau misalnya untuk flooring pakai apa, Mas? Nah, flooring ini menggunakan decking kayu ulin, material-material yang seperti tadi saya ceritakan, kita bisa tentang tropical modern. Desain-desain seperti itu sangat membutuhkan unsur-unsur seperti kayu, seperti batu alam, kemudian bermain dengan tropisnya, tanaman-tanaman yang eksotis ya, mungkin seperti ini ada Kamboja fosil. Nah, itu memberikan satu nuansa kita sedang tinggal di rumah yang memang beriklim tropis. Nah, salah satunya juga menarik menurut saya kolam ikan ini. Kolam ikan juga menurut saya menjadi pelengkap yang menambah sense indera kita ya. Jadi selain dapat materialnya, kita juga dapat suara airnya. Dan kebetulan dari pemilik rumah juga sangat menyukai untuk memelihara ikan. Landscape juga dari klien saya sendiri juga sangat suka untuk mengolahnya gitu. Oh ya, satu lagi mungkin yang menarik ya, yang di area di sini. Di sini kan kita buat desain bench yang memang dengan beton. Jadi ini kita beton. ini dengan beton, dan ketika menjadi bench kita berharap untuk bisa menikmati kolam ikannya. Nah, tetapi daripada hanya sekedar bench, kita waktu itu juga mencoba menggabungkan fungsi pancuran air supaya air yang sirkulasi dari kolam ikan ini melalui tiang besi yang ada di situ, dia akan naik ke atas dan dia akan airnya turun melalui bench seolah-olah. Ya. Jadi betonnya sebenarnya cuma hanya sampai di sini. Gitu. Jadi yang di sini udah rangka dan ada filter sedikit untuk pancuran air keluar ke sana. Oke. Keren. Oke, kita boleh lihat Oke, dalamnya? yuk kita masuk ke dalam. Oh, ini ternyata kalau 10x15 luas juga ya jadinya. Ini pakai double ceiling ya? Betul, 1,5 mungkin ya. 1,5. Jadi plafonnya sekitar 4,5 meter kalau nggak salah. 4,5. Sekitar 4,5, dan di sini juga sebenarnya ada hal yang menarik ya. Waktu pas awal-awal sebelum pembangunan, klien kita sendiri saya sempat ragu. Sebenarnya sempat ragu. Dia nanya, Mas Calvin ini bener nggak ya? Di desain kayaknya saya ragu nih bakal muat dengan keadaan site yang dia lihat ketika masih tanah kosong. Bahkan dia minta cek lagi ada salah ukur lahan nggak gitu. Dan kita memang udah cross check, lahannya nggak salah Mas. Memang konsepnya adalah bagaimana rumah yang mungkin lahannya memang lebih terbatas, tetapi bisa kita upgrade dalam arti feelingnya bisa menjadi lebih luas, bisa lebih mewah. Menurut saya adalah salah satu adalah dengan kehadiran high ceiling seperti ini dan kehadiran mezanin. Dan mungkin kalau boleh saya ceritain, mezanin juga ini dari awal klien tidak pernah untuk request ya. Jadi dia tidak pernah minta, Mas tolong bikinin desain mezanin dong, enggak. Jadi biasanya kita selalu mendata dari permintaan klien, requestnya apa, need and wish ya. Jadi selalu biasa ada kebutuhan dan keinginan. Saya bilang keinginan itu ya disampaikan aja, kita coba cari cara untuk olah, muat atau nggak muat nanti kita lihat. Sampaikan dulu apa yang bisa ada, nanti kita akan sortir. Nah, ketika programnya sudah kita tampung, ternyata kita menemukan sebenarnya agak padat nih, agak pack. Ternyata lantai 1 waktu itu ada living room, ada dapur kotor, ada dapur bersih, mau ada ruang kerja, mau ada tempat sholat, dan ada living diningnya seperti ini ya. Jadi kira-kira karena dengan keterbatasan dan cukup padatnya itu, kita keluar ide dengan split level di lantai pertamanya. Tujuannya supaya bisa dapetin mezanin di atasnya. Jadi kalau dilihat
posisi dapur kotor ini ada setengah lantai dari area main living ini dia ke bawah. Dengan ketika dia lebih turun setengah lantai ke bawah, di atasnya kita ada chance untuk membuat mezanin. Oh iya, benar, Nah, dengan mezanin ini yang memang ceilingnya meskipun lebih rendah, tetapi masih cukup ideal, fungsional untuk dipakai. Tetapi mezanin menjadi satu ruang yang favorit juga, bisa untuk mereka kerja, bisa dipakai untuk sholat juga, dan memberikan kesan ruangan yang berbeda terhadap living roomnya karena high ceilingnya. Permainan ruang lah ya. Yes, Kayak orang yes. kalau misalnya ngeliat kayak gini nggak bakal nyangka ternyata ini tuh 10 kali 15 doang deh. Ya. Awalnya juga Ya. aku kira mungkin kayaknya bisa lebih dibandingkan 10 kali 15 ya. Betul. Nah ini berarti benar-benar open banget ya, langsung ke living, dining, terus kitchen. Betul. Dan tadi aku mikir kayak di luar panas banget ternyata ya. Cuman setelah ada bantuan dari si dinding ini, jadi agak, kalau misal boleh coba duduk Mas? Boleh silakan. Kayak aku coba duduk ya. Dan ternyata tuh nggak sepanas itu ternyata tuh. Ya. Nah, apalagi kan ini kan, ternyata di atas ada kaca lagi ya? Betul. Jadi memang buat maksimalin cahaya. Betul. Jadi dengan untuk kita maksimalin cahaya pasti memang bukan jendela itu penting. Tetapi sama yang tadi kita katakan, ketika jendela besar kita harus sertai juga dengan kanopi ya. Kanopi dalam arti ada cantilever yang diperlukan untuk memberikan shading tambahan. Maka kita ada kanopinya ada 2 layer. Layer pertama di level yang 3 meter, yang satu lagi layer yang di paling atas ya. Supaya cahaya yang masuk itu udah lebih tersaring sampai ke dalam rumah. Kalau dari penghawaan ada cross ventilation nggak atau? Soalnya ini lumayan adem ternyata pas dibuka. Ya, tentu saja menurut kita penting sekali untuk pengudaran alami ya. Cross ventilasi itu biasanya terjadi ketika kita memberikan satu bukaan dari bukaan utama yang ada di seberangnya, lebih baik ada satu bukaan yang bisa kita berikan, bukan jendela. Nah, kalau di rumah ini kita ada di sudut bagian ujung belakang itu kita ada berikan sebuah void yang ukurannya sebenarnya tidak terlalu besar, tapi menurut kita cukup signifikan. Dengan kehadiran void tersebut, ketika jendela dibuka, udara pasti akan lebih mengalir. Mungkin di area ini kan kita sebut main living area ya, jadi kebanyakan sekarang orang menyukai konsep open plan, yaitu antara fungsi living room, dining, dan dapur bersih lebih baik tanpa sekat, sehingga terasa ruangan lebih luas, lebih nyatu. Benar. Nah, salah satunya itu diterapkan juga di rumah ini, dan ini dapur bersih kita. Nah, dapur bersih ini juga sebenarnya menarik, ada yang bisa kita ceritakan juga, yaitu karena kita menyadari compactnya desain yang diperlukan, ketika kita mendesain kitchen ini, kita menyadari kitchen ini sepertinya akan melewati level lantai mezanin. Sebenarnya kita bisa aja selesain dapurnya tuh hanya di level ini, kemudian di atas ini mungkin udah tembok dan lain-lain. Iya. Tetapi memang kebutuhan storage untuk dapur bersih ternyata lebih banyak yang butuh untuk simpan barang-barang. Sehingga sebenarnya mezanin ini di atasnya kitchen set ini dimanfaatkan sebagai meja kerja. Jadi meja kerja di atas, tetapi sebenarnya body yang sepenuhnya sama tuh bawahnya adalah kitchen set itu sendiri. Oh, ini dari konstruksinya challenge nggak, Mas? Soalnya kan ini kayak dia bidang gitu, maksudnya colok ke dalam. Betul. Jadi ya sebenarnya sih nggak terlalu sulit untuk dikerjakan, cuma memang mungkin hanya butuh marking yang lebih jelas. Artinya kalau dilihat sekilas kan seolah-olah seperti kita harus bikin plat lantai rata seperti ini ya. Tapi lantainya ternyata udah stop sampai sini, kemudian dia masuk 60 cm, belok, yang penting udah disiapin colokan masuk, furniture-nya masuk. Nah, tapi memang di atas kebetulan meja kerja kan juga bisa dipakai untuk dengan lebar 60 cm yang sama. Nah, itu makanya kita manfaatkan seperti itu. Oh, kalau misalnya nanti kita lihat lah ya di atas. Boleh, ya? nanti kita coba lihat di atas. Kalau misalnya itu jendela mati atau bisa dibuka juga? Kalau area kitchen nih sebelahnya. Ya, jendela ini adalah jendela hidup, dibuat dengan sliding, jadi ada 2 daun, bisa dibuka kiri atau kanan. Setengahnya adalah kaca mati supaya untuk keamanan ya, karena kan di bawah sana udah langsung tangga, dan untuk menjaga keamanan anak-anak aja. Berarti bidang dinding ini benar-benar ini banget ya, maksudnya full semua ya? Betul. Kecuali ini paling ada list overhangnya sedikit ya? Betul. Kita boleh naik ke atas nggak, Mas? Ayo, boleh. Ya. Nah, kalau di sini ada apa nih, Mas? Iya, jadi ini tangga utama. Tangga ini didesain dengan menggunakan material kayu jati. Nah, kayu jati dipakai sebagai pelapis utama, tetapi memang, nah area ini kan umumnya seringnya dijadiin storage ya. Tapi memang karena kalau di konteks ini, bawahnya ini kan sebenarnya ada WC. Jadi memang ruangnya sebenarnya udah terpakai oleh WC di bawahnya, setengah lantai di bawahnya.
Tapi ini kita pikir daripada hanya sekedar untuk dijadikan sebagai storage yang tertutup, tidak menambah nilai estetika atau sesuatu yang nilai lebih, kita merasa menjadi area ruang baca, pajangan, dan mungkin ini juga kita extend dari trap tangganya, dan ada beberapa trap yang kita siapin menjadi ada storage di dalamnya, gitu. Di yang mana yang ada storage? Sorry. Oh. Yang di sini nih. I see. Jadi ada storage tambahan yang bisa dipakai di dalam ruangan tersebut. Ya. Oke deh. Nah, ini ruang kerja ya. Kalau misalnya ini ke ceiling berapa nih, Mas? Ternyata nggak terlalu sesempit itu ya, kalau dari bawah kelihatannya sempit banget. Ini saya agak lupa ya, tapi kira-kira mungkin ada sekitar hampir 2,2. Nah, ini mezzanine yang tadi saya sebutkan, lantai ini juga pakai parket kayu jati juga sama. Nah, ini yang tadi kita sebut sebagai tadi ya, jadi bagian dari bodi atasnya kitchen set sebenarnya yang muncul ke atas karena cordak lantai kita sebenarnya hanya sampai di batas ini. Nah, tetapi ini kita manfaatin sebagai meja untuk tambahan di area ruang kerja. Jadi sebenarnya kitchen set tadi tuh nembus? Nembus sampai ke sini sebenarnya. Tingginya sampai segini kan. Tingginya sampai segini ya? Betul, dari bawah. Oke. Akhirnya ini bagian sini dimanfaatin buat meja lah ya? Betul sekali. Tapi memang menurut saya dari ruang kerja ini juga menarik, mungkin kalau dia lagi sambil kerja, anak-anak atau mungkin lagi main di bawah. Kelihatan semua enaknya ya? mezzanine ini kan kelihatan ya, jadi view langsung ke area living room-nya. Jadi antar ruang berasa space-nya terpisah, semua ya? tetapi masih terhubung satu sama lain. Boleh kita ke area private ya berarti atas? Boleh, ya? di atas. Ya. Di lantai atas. Ini yang void tadi Mas bilang ya? Betul. Ya, ini area void yang memang menerus ya, jadi memang sekitar 1,5 meter kali 2 meteran. Tapi menurut kita ya cukup untuk memberikan light tunnel, jadi cahaya juga dapat, sirkulasi udara juga dapat. Yang penting jendela ini dibuka, udara juga lebih mengalir. Berarti kalau misalnya pagi sampai sore lah ya mungkin, ini selalu terbuka ya? Umumnya ya, saya nggak tahu mungkin kalau dari pemilik rumah ya, dia harusnya sih kalau memang, saya yakin juga pasti nggak tiap sepanjang hari dinyalain AC-nya, pasti lebih baik dibuka kalau lagi saat ini nggak hujan. Iya, benar-benar. Oke. Di sini pun di area tangga dikasih bukaan juga ya buat ngeliat ke bawah ya? Ini sebenarnya improvisasi ya, jadi di rencana desain sebenarnya nggak ada. Awalnya memang tertutup full, tetapi dari klien kita sendiri yang request dan diskusi ya, jadi ditanya, Mas Calvian ini enak nggak ya kalau buka? Saya coba nimbang-nimbang, karena waktu sebelum jadi kan memang masih keadaan terbuka ya. Dan saya bilang ya ada baiknya kalau memang kadang-kadang misalkan mau turun tapi ragu-ragu pengen lihat dulu gitu ya. Jadi misalkan ada tamu siapa sih gitu kan yang udah duduk. Jadi bisa mengamati dulu nih. Bener sih, bener juga. Kalau sebelum turun beneran full ya, makanannya udah siap belum gitu kan. Ya kira-kira seperti itu. Kalau misalnya langsung turun kayak langsung ketemu tamu kan, langsung hadap dining kan ya. Nah, kalau misalnya untuk penggunaan ini pakai material apa, Mas? Ini material seperti clay ya, jadi bukan batu alam, bukan batu bata asli, tetapi dia seperti clay ditempel di sisi bidang ini, supaya dapetin ada tekstur aja kemarin, karena memang ada rencana dari awal dikatakan akan ada pajangan yang akan dipasang di sini. Berarti ini emang referensi dari owner ya? Betul. Soalnya cukup kontras juga ya dari yang putih kayu itu bata gitu di sini. Ya, kita naik. Ini berarti masuk lantai 2. Iya, sebenarnya anggapannya lantai 2. Nah, kalau di lantai ini ada ruangan apa aja, Mas? Nah, di lantai 2 ini lebih ke kamar semua. Jadi ini ada kamar ibu. Kebetulan dari pemilik rumah ini ibunya tetap tinggal bersama. Terus di sini ada WC bersamanya yang di-sharing. Di sana ada kamar anak dan kamar master. Jadi ada 3 kamar di sini dengan 2 WC. 1 WC di dalam master, 1 lagi sharing. Oke, ini adalah kamar anak ya. Yang cowok ya? Betul, anak cowok. Jadi kebetulan anak kedua yang cewek baru lahir. Jadi memang ini sementara memang dari awal didesain untuk kamar anak cowok. Nah, kamar anak cowok ini ada bunk bed-nya ya? Atau tempat playroom-nya dia aja? Sebenarnya memang mungkin direncanain suatu hari akan ditambahin kasur, tetapi untuk sementara dijadiin seperti playroom, jadi dia kadang-kadang bisa seperti rumah pohon ya, mungkin dia naik ke atas untuk dia bisa bermain di atas sana, tidurnya di bawah, ya sisanya mungkin pajangan-pajangan mainannya. Ini connecting balkon tadi ya ke master bedroom ya? Betul, ini kalau tadi dilihat dari fasad, ini adalah yang box yang dengan fasad besi ya, tadi saya akan skin kisi-kisi besi ini supaya lebih ada privacy.
Nah ini memang space yang kita bilang semi outdoor. Jadi udara udah terbuka tapi tetap tercover dari hujan. Oh ini tuh walaupun connecting tetap ada apa yang misalahin lagi ya dari master bedroom, ada pintu Betul. lagi ya? Jadi ada pintu lagi dari master sendiri dan diupayakan supaya area ini sehijau itu ya. Jadi memang sengaja tetap disiapin ada planter box, kemudian ada layer railing kaca frameless supaya untuk protek keamanan, dan kisi-kisi sebenarnya bisa dibuka juga kalau emang perlu. Ya, ini juga sama tadi penerapan kayu galamnya juga diaplikasikan di area balkoni juga. Kita balik ke Oke. bedroom ya? Boleh? Oh ya ini kenapa dibikinnya full sampai atas dan gak ada ini apa? Kusen atas. Iya kusen atas. Ya. Ya di proyek kita sering sekali menerapkan desain pintu full floor to ceiling karena kita merasa dengan dia full terasa lebih mewah juga, di sisi lain juga terasa lebih lega. Nah itu kenapa makanya kita mengupayakan dari floor ke ceiling langsung dia full. Nah kalau kusen atas memang opsional sebenarnya, bisa pakai bisa enggak, dan memang kita desain kalau udah memang full plafon kita lebih prefer dia langsung kiri kanan aja kusennya, atasnya memang bisa langsung rata ceiling. Dan kalau misalnya ini floor to ceilingnya 3 meter, ini 3 meter. ya? Iya. Tapi kelihatannya kayak tinggi banget, kayaknya gara-gara bantuan. Ya salah satunya mungkin Iya. karena tingginya juga Jadi ya. kelihatan kayak luas Iya, banget ya. betul, Oke. betul. Ini master Ini kamar bedroom ya? master, kita Oke, coba lihat. sip. Oke. Ya, jadi pas saat masuk ini memang kita ketemunya dengan walk-in closet dulu. Oh ini kalau misalnya ini HPL sama kayak kitchen set ya? Sama ya, jadi ini pakai HPL, kalau ini adalah finish duco. Ya, ini walk-in closet, di situ ada master bathroom ya. Pakai bata tempelan tadi ya? Betul, betul. Jadi material yang dipakai di master bathroom juga salah satu menggunakan seperti bata tempel, tapi ini bahan materialnya clay. Berarti semua ruangan tetap ada pencahayaan alami ya? Apa memanfaatkan si posisi ini yang di hook? Betul, Ya. kita sih mengupayakan supaya setiap ruangan sebisa mungkin dapetin ada chance untuk dapat cahaya dan bukan jendela. Itu akan lebih baik, termasuk walk-in closet ini meskipun kecil, ya kita ngerasa ya akan sangat bermanfaat. Oke, ya ini adalah area kamar master bedroomnya. Sebenarnya tidak besar, menurut kita kalau dibandingkan dengan ukuran size master yang mungkin orang mau lebih besar lagi. Iya. Tapi menurut kita ini cukup dan cukup nyaman untuk pasangan dari klien ini. Nah di sini di sisi sebelah kanan sana dari arah kasur itu memang menghadap ke arah timur ya. Jadi memang kita mengizinkan cahaya pagi untuk bisa lebih nembus masuk, tetapi kita buffer tetap dengan second skin dari fasadnya. Dan ditambah lagi dengan ada tanaman ya, jadi pakai pakis Brazil ini untuk supaya membantu memberikan feel hijau-hijaunya di jendela kita. Jadi nggak langsung terlalu expose ke arah jalan. Berarti kalau misalnya tanaman gitu bukan existing ya? Maksudnya udah Bukan, ditanam ya? bukan. Sebenarnya tanaman existingnya sempat diganti karena memang dia terlalu padat menutupi terlalu secara keseluruhan ya. Jadi akhirnya memang didesain untuk memilih tanaman ulang diganti menjadi tanaman pakis Brazil. Nah kalau misalnya untuk di bawah kredensa, Yes. kenapa dikasih kaca tapi dibikin translucent? Ya, jadi memang pertama kaitannya juga ini ada kaitannya dengan fasad. Jadi memang kita ingin sekali ketika kita mendesain fasad, kaitan ke ruangan dalamnya bisa dimanfaatkan sebagai part of furniture. Jadi kalau kita lihat dari tampak muka bangunan, memang dibuat bangunannya lebih solid dengan aksen kayu. Tapi di sisi bawahnya seperti ada bukaan, seperti sipitan kecil ya Itu untuk yang jendela. agak floating dikit Betul, gitu ya? dengan detail agak floating, dan itu munculnya detailnya ada di sini. Nah, memang akhirnya kacanya ada di bawah seperti di bawah meja TV ini, tapi pasti kita butuh privacy ya, nggak mau dari tetangga lihat juga ke arah sini. Tapi cahayanya kita izinkan untuk tetap masuk, ada di sekitar bawah lantai, dan salah satu solusinya ya dengan dibuat seperti sunglass dibuat buram. Gitu. Dan itu area kiri? Area kiri ini balkon. Balkon. Area kiri ini balkon yang menuju ke area balkon tadi, yang sharing dengan kamar anak. Jadi kalau mau langsung mungkin ya kamar anak main di balkon depan ya nggak harus putar dulu, tapi iya, bisa iya. langsung ke taman sana. Ada di sini ada WC sharing ya? Betul, jadi WC di sharing untuk dipakai dari kamar ibu maupun kamar anak. Mungkin bisa lihat. Nah, WC ini sebenarnya salah satu ruangan secara denah yang nggak kena ke area luar langsung ya. Jadi secara jendela kita nggak dapat
Tapi itu yang kita upayakan, maksudnya ketika kita nggak ada chance untuk mendapatkan langsung ke arah fasad untuk bukan jendela, kita upayakan dari atas. Jadi kita coba untuk berikan skylight supaya cahaya tetap bisa masuk dan ada sedikit bukan udara juga. Tapi terang banget ya jadinya ya, nggak perlu pakai lampu juga di situ. Ya sebenarnya sih nggak perlu pakai lampu kalau di siang hari ya. Coba. Pakai skylight juga ya. Betul, area terakhir ada skylight supaya lebih terang. Kemudian railing ini juga kita bikin custom pakai plat strip ya dengan angle kayu jati. Oke. Seperti contohnya ini tangga dengan kayu jati. Idealnya kalau mau dikerjain gampang, ini plat strip, kemudian langsung ada plat lagi di bawah dan bisa sekrupnya maunya jadi pasti kelihatan. Oh tapi ini harus masuk ke view-nya gitu. Dan ini kita upayakan supaya bagaimana supaya sekrupnya tidak kelihatan langsung. Jadi tetap harus dibuat secara parsial, besi-besi udah harus masuk dulu, kemudian kayunya harus dibolong satu-satu, dimasukin, kemudian baru dilas untuk sampai selesai. Nah kalau di lantai sini ada ruangan apa aja nih? Nah ini area rooftop ini udah di servis sebenarnya, jadi karena pemanfaatan lantai 1 dan 2 ini lebih maksimal untuk user, jadi servis kayak kamar pembantu, kemudian area jemur, gudang itu ada di lantai 3 ini. Termasuk di sini adalah area top laundry, mesin cuci, dan kemudian di depan ini ada area roof garden ya. Oh, oke. Panas juga ya? Jangan sedih. Oh, tapi cukup luas juga ya, dan kebetulan kan si rumah ini tingginya melebihi rumah-rumah lain ya? Iya, betul. Jadi ini memang udah request awal dari klien, dia ingin ada area terbuka yang bisa dipakai, mungkin untuk barbecue nih, alat untuk barbecue-nya. Di situ ada decking lagi, jadi kalau ada acara kumpul keluarga bisa mungkin lebih intimate ya, jadi ngobrol santai kalau sore atau malam bisa aktivitas di sini kira-kira. Dan memang tanaman-tanaman juga dirawat sedemikian rupa oleh pemilik rumah, karena memang seperti saya bilang tadi, memang pemilik rumah juga suka sekali dengan landscape. Oleh karena itu juga ditata sedemikian rupa supaya hari ini meskipun panas tapi ya hijaunya tetap pengen basah. Iya, benar-benar. Gitu. Nah, kalau misalnya dari keseluruhan proyek ini, challenge paling dari segi desain boleh, dari segi konstruksi boleh. Menurut Mas Alfian apa nih? Dari segi desain sih mungkin kalau di tahap awal yang tadi ya, yang secara program ruangnya cukup tight, tapi kita come up dengan solusinya adalah tadi penggunaan split level, keterampilan mezanin. Ternyata bisa dapat hasil yang lebih baik dengan plafon yang lebih tinggi, dengan keadaan yang terbatas tadi. Nah itu yang salah satu yang mungkin secara desain di tahap awal yang kita coba. Kalau secara konstruksi mungkin nggak banyak, ya mungkin salah satunya ada beberapa yang kita mesti explore, seperti kanopi yang tadi di bawah di area living room. Ada kanopi yang di atas, kanopi betonnya ya, di atas area kolam ikan. Yang awalnya didesain dengan beton, tapi ternyata ada penurunan dan akhirnya harus kita eksplor lagi, kita custom lagi juga jadi rangka besi untuk perkuatan. Nah itu yang mungkin beberapa tantangan, tapi sembari jalan dan koordinasi dengan kontraktor ya so far berjalan dengan baik dan untuk sampai deliver ke klien. Oke Mas Alfian, paling pertanyaan terakhir sih, budget range aja, budget untuk bangun PS House ini berapa? Umumnya ya biasanya ketika klien datang ke kita sebelum desain, bahkan dari awal-awal tuh biasa udah ditanya, Mas ini kira-kira rumahnya budget berapa ya dengan luasan begini. Jadi kita selalu memberikan gambaran di awal, budget tuh bisa dibagi dua, ada bangunan hitam, ada bangunan putih atau finishing. Nah, bangunan hitam sendiri itu range-nya menurut saya itu di antara kisaran 3,5 sampai 4 juta per meter untuk bangunan hitam. Nah, bangunan hitam itu istilahnya pekerjaan konstruksi yang sifatnya struktural ya, jadi fondasi, tiang, kolong, lantai, sampai dinding bata, restorasi, sampai penutup atas itu masih masuk budget bangunan hitam. Nah itu 3,5 sampai 4 juta per meter. Nah tapi ketika masuk ke finishing, saya selalu sampaikan budget ini bisa sangat unlimited, tergantung kepuasan dari bapak sendiri. Ya. Gitu. Tapi saya selalu menganjurkan paling tidak 1 kali lipatnya bangunan hitam. Jadi kalau tadi saya bilang katakan misalkan 3,5 juta sampai 4 juta per meter, artinya finishingnya juga demikian. Artinya kalau di total mungkin kisaran 7 sampai 8 juta per meter, itu yang saya anjurkan ke klien untuk tidak disiapkan di waktu itu ya, di waktu itu gitu. Dan kalau nggak salah itu ini kisaran rumahnya nggak selesai sekitar 3 kan lebih kurang ya, plus minus ya. Kalau misalnya furnitur itu berarti dari Mas Alfian?
Custom kah atau memang beli jadi? Beberapa furniture yang seperti yang built-in ya, seperti kayak dapur, lemari baju, backdrop kasur dan lain-lain itu custom. Custom design dikonstruksi oleh vendor konsultan, kontraktornya. Tapi untuk kayak furniture beli jadi ini seperti meja makan, sofa, kursi itu beli jadi. Kalau gitu mungkin segitu aja Mas Alfian, thank you banget atas waktunya. Dan bagi teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tentang proyek-proyek yang ongoing di Co Associates bisa dicek di mana Mas? Ya, bisa dicek di Instagram kita, @seo_associates. Di Arsitek juga ada. Oke. Bisa lihat di Arsitek kita juga. Oke. Mungkin segitu aja teman-teman. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Arsitek supaya nggak ketinggalan episode Behind the Bricks lainnya. See you in the next episode. Thank you.